Shalom aleihim Bihisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ini detik-detik terakhir ya, jam-jam terakhir sebelum mengakhiri 2022. Kenapa begitu penting saya sampaikan hal ini? Sebab setelah 2022, saya tidak lagi menyampaikan tayangan-tayangan khotbah seperti ini. Lalu ada yang nanya, Pak HTD, nanti kalau Pak HTD dimaki-maki gimana? Oh gampang, jawab saja pakai tayangan YouTube. Itu terus di-share aja. Tayangan YouTube Pendeta HTD ada berapa? 4.400-an, mungkin 4.500-an lah anggap. Cari aja, ya. Yesus Allah menyuruh seperti itu, jadi pasti nanti akan terbukti bahwa semua tayangan Pendeta HTD sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan dari luar. Entah itu dari Katolik, entah dari Protestan, entah dari keyakinan lain di luar kekristenan. Saya ulang, kalau Pak HTD dihujat-hujat, ya terus gimana balesnya? Kan Pak HTD sudah nggak nongol di YouTube begini. Pakai tayangan YouTube yang sudah ada, di-share saja. Tinggal temanya apa, gitu aja kan. Tayangan kami ada 4.400, lebih dari cukup. Nanti akan ketahuan apakah ada yang belum dibahas oleh HTD, ya. Oke, itu jawaban saya atas yang tanya. Nanti terus gimana kalau ada yang menghujat-hujat HTD gitu, atau nanya sesuatu, ya. Kalau nanyanya langsung ke saya, akan saya jawab kalau lewat WA. Kalau maki-maki tak blok, ya. Kalau ngajak ketemu, ayo, ya. Adu nyali nih, ayo. Adu nyali, ya. Ini begini judulnya sekarang ya. Rumus, ya. Rumus memahami Bapa. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di luar sana, ya, orang-orang Tritunggal sudah tahu sih kalau Allah itu esa, tahu. Tapi bagaimana rumus memahami Bapa? Kami itu pasti bingung, Pak. Bapa ada di kitab ini, ada di kitab ini, ada di kitab itu. Masih bingung. Nah, sekarang begini. Ini rumus memahami Bapa by HTD dah gitu. HTD ngasih rumus ini ya. Bapak Ibu Saudara, pertama harus dipahami bahwa Allah itu segala masa itu Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, yang awal itu Yesus, ya. Sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Yang awal, ya. Yang akhir juga Yesus, ya. Disebut Alfa Omega. Makanya Alfa Omega hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab, ya. Dan semua kata Alfa Omega dimulai dengan aku. Yesus tidak pernah berkata dia Alfa Omega, nggak pernah. Atau berkata engkaulah Alfa Omega, nggak pernah. Jadi Alfa Omega adalah aku. Siapa? Yesus, ya. Jadi Allah segala masa itu Yesus. Soal kapan mulai dinyatakan, nah itulah ya yang Anda harus pahami. Ada tayangan kami tentang itu. Baik, sekarang blundernya semua gereja Katolik maupun Protestan, para romo, para pendeta di luar sana blunder soal Bapa. Ini tak kasih rumus. Rumus memahami Bapa by HTD. 1. Jika Anda menemukan kata Bapa mulai dari perjanjian lama, yaitu perjanjian lama sampai Yesus naik ke surga, Kisah 1 ayat 9, ya. Perjanjian lama Anda akan menemukan kata Bapa itu di Yesaya 63 ayat 16. 63 16, 64 ayat 8. Kemudian di perjanjian baru banyak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di MMLJ, ya toh, Anda akan banyak menemukan kata Bapa. Jika menemukan kata Bapa di perjanjian lama maupun di kitab perjanjian baru sampai, ingat, sampai Kisah Para Rasul 1 ayat 9, perhatikan, maka lihat siapa yang mengucapkannya. Kalau diucapkan oleh orang Yahudi, Bapa itu artinya panggilan untuk Allahnya orang Yahudi. Ya.
Tadi Yesaya 63 ayat 16, kemudian di Perjanjian Baru itu ada Yohanes 1 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. Ingat, kalau yang mengucapkan orang Yahudi, Bapa itu artinya panggilan untuk Allah. Kalau orang Jawa boleh nggak manggil Allah itu Bapa? Nggak boleh. Ya, orang Manado boleh nggak? Nggak boleh. Kalau orang Jawa manggil Allah itu Gusti. Orang Medan kira-kira manggil Allah apa? Boleh nggak Bapa? Nggak boleh. Apa ya, di Batak ya kalau nggak salah, sorry kalau salah. Orang-orang Sunda mungkin pangeran begitu ya. Orang Bali Hyang atau Sang Hyang gitu kan. Jadi kalau diucapkan orang Yahudi, Bapa artinya panggilan untuk Allah. Kalau diucapkan oleh Yesus ya, maka Bapa adalah kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Kalau oleh Yahudi artinya panggilan untuk Allah, tadi Yohanes 1 ayat 41. Kalau oleh Yesus artinya kiasanku. Contohnya banyak ya. Contohnya banyak ya, Matius 26 ayat 39 ya. Bapa ya, Yesus manggil Allah itu Bapa ya. Oke, kalau diucapkan oleh murid gitu, artinya Bapa itu adalah kiasan Yesus. Contohnya Filipus. Tuhan, siapa tunjukkan Bapa itu kepada kami. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang diucapkan oleh Yesus dari tadi itu. Apa itu? Kiasan Yesus Allah. Clear sampai sini ya. Jadi tergantung siapa yang ngucapin. Kalau orang Yahudi itu artinya panggilan untuk Allah orang Yahudi yaitu Yahweh. Orang Yahudi kan Allahnya Yahweh. Kalau diucapkan oleh Yesus yang manusia, maka Bapa artinya kiasan Yesus Allah. Kalau diucapkan oleh murid juga sama, kiasan Yesus Allah. Dari mana batasannya? Dari Perjanjian Lama sampai Kisah 1 ayat 9. Oke, clear? Oke. Lalu Kisah 1 ayat 9, mungkin ayat 10 lah. Oke, ayat 10 ya. Ditutupin awan ya. Ayat 10 ya, 9 itu masih ditutupin awan. Ya, oke lah 9 10 lah ya. Sampai Wahyu 3 ayat 21. Ingat, kisah 1 ayat 9 10 sampai Wahyu 3 ayat 21. Ya. Di situ Yesus sudah roh ya. Kalau ketemu kata Bapa, ingat, kalau yang ngucapin itu Yesus, misalnya Wahyu 3 ayat 5 dan Wahyu 3 ayat 21, ucapan langsung Yesus tentang Bapa itu, maka arti Bapa adalah kiasanku. Masih sama kiasan Yesus. Kan Yesus belum duduk di tata surga. Kalau diucapkan oleh para murid, ini dia. Para murid itu kan mantan Yahudi semua. Kalau para murid mengucapkan Bapa, ya bisa Bapakku, Bapa dan lain sebagainya, itu adalah bisa kiasan Yesus Allah, bisa juga panggilan untuk Allah, tapi kali ini Allah itu Yesus bukan Yahweh. Kan para murid ini orang Yahudi semua, para penulis Alkitab orang Yahudi semua yang sudah tobat dari agama Yahudi menjadi Kristen. Jadi dulu waktu sebelum ikut Yesus, Allahnya itu dipanggil Bapa, tapi Bapa ini untuk Yahweh. Setelah jadi Kristen, maka Bapa ini untuk Yesus. Contohnya 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Siapakah itu? Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6, Allah dan Tuhan itu Yesus namanya. Contoh Efesus 3 ayat 14. Untuk itulah aku sujud kepada Bapa. Yang ngucapin siapa? Paulus. Paulus orang Yahudi bukan? Ya. Dulu dia menyembah Bapa itu untuk Yahweh, sekarang Bapa itu untuk Yesus. Allah, ya. Sama-sama untuk Allah tapi untuk Yesus, karena Paulus yang sama nulis juga bahwa Roma 9 ayat 5, Mesias itu satu-satunya Allah. Ya. Dia menulis itu juga. Oke. Rasul yang lain, misalnya Yakobus 1 ayat 17 apa Yakobus 3 ayat 17 ya. Ya, itu ada Bapa, Bapa segala terang ya. 1:17 sampai 3:17 ya. Sebentar ya. Karena ini rada maklum lah. Ada 3:17 apa 1:17 ini. Coba ya, Yakobus ya. Ya kan supaya Anda itu ngerti ya sampai gini ya. Oke lah, silakan cari saya antara 1:17 1:3:17 ya. Yakobus, Bapa segala terang, segala sesuatu yang baik berasal dari Bapa segala terang.
Siapa yang nulis? Yakobus. Yakobus orang Yahudi dong? Betul. Dulu memanggil Allah itu Bapa, betul? Betul. Nah, sekarang dia memanggil Allah juga Bapa, tapi Bapa ini adalah untuk Yesus. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Oke. Ada banyak lagi juga yang Bapa, mungkin di kitab Yohanes, di kitab Yakobus ya, sudah tadi Yakobus, Petrus juga ada ya. Intinya sejak Kisah Rasul 1 ayat 9 10 sampai Wahyu 3 ayat 21. Kalau ketemu kata Bapa, kalau diucapkan oleh Yesus artinya kiasan Yesus Allah. Kalau diucapkan para rasul artinya panggilan untuk Allah, tapi Allahnya sudah Yesus, bukan lagi Yahweh. Atau bisa juga Bapa ini merupakan kiasan Yesus Allah, tergantung ayatnya ya. Ada nggak orang Yahudi di Kisah para Rasul sampai Wahyu masih manggil nyebut-nyebut Bapa? Ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi sejak Yesus naik ke surga tidak ada ayat Alkitab yang orang Yahudi ngomong itu kamu menghina Bapakku gitu, nggak ada ya. Kecuali kalau Bapak Abraham itu beda ya. Bapak Abraham ini beda. Bapak Abraham itu ya Bapak Abraham biasa. Kalau Bapak yang B-nya huruf besar ya, itu beda lagi. Oke. Terus sekarang periode yang berikutnya adalah Yesus sudah duduk di tata surga. Setelah Yesus duduk di tata surga, mulai Wahyu pasal 4 tidak pernah ada lagi disebut-sebut Bapa, baik oleh Yesus maupun oleh para murid. Bagaimana Yohanes menulis Wahyu 14 ayat 1? Di situ ditulis ada materai anaknya dan bapaknya. Anaknya dan bapaknya itu maksudnya menunjukkan waktu bahwa pemilihan 144.000 itu terjadi sebelum rapture. Clear Bapak Ibu Saudara? Tidak ada Bapa di surga karena Yesus nggak pernah nyebut-nyebut lagi Bapa di surga. Ya. Jadi itu cara memahami Bapa ya, by HTD oleh HTD. Rumus memahami Bapa oleh HTD gampang sekali. Ya. Perjanjian Lama sampai Kisah 1 ayat 9 Yahudi pernah ngomong Bapa. Contohnya di Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8, kemudian Yohanes 1 ayat 41. Diucapkan oleh orang Yahudi, Bapa itu artinya adalah panggilan untuk Allahnya orang Yahudi, yaitu Yahweh. Diucapkan oleh Yesus berarti kiasan Yesus Allah, Yohanes 16:25. Diucapkan oleh murid ya, sama kiasan Yesus Allah. Clear? Lalu step berikutnya mulai dari Kisah 1 ayat 9 10 sampai Wahyu 3 ayat 21. Kalau diucapkan oleh Yesus artinya kiasan Yesus Allah. Kalau diucapkan oleh para murid artinya adalah panggilan untuk Allah, yaitu Yesus, bukan Yahweh lagi ya. Ya itu aku sujud kepada Bapa. Silahkan dibaca Efesus 3 ayat 14. Nanti sampai ayat 21 ketahuan bahwa itu Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6 segala itu yang jadi gagal paham semua pendeta di luar sana. Lalu yang ketiga adalah ketika Yesus sudah naik ke surga ya, tidak pernah ada kata Bapa disebut-sebut. Yahudi juga nggak pernah nyebut, Yesus nggak pernah nyebut, murid juga nggak pernah nyebut. Sedangkan pernyataan ya, statement itu bukan perkataan langsung ya, ini statement doang, ditulis oleh Yohanes Wahyu 14 ayat 1 bahwa 144.000 itu ada metere nama anaknya dan bapaknya. Maksudnya adalah itu menunjukkan waktu, periode waktu pemilihan 144.000 akan selesai sebelum rapture. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, sekarang sangat mudah untuk memahami. Silakan Anda sebut aja Bapa di ayat mana. Matius Pak, oh berarti yang nomor 1 ya. Itu siapa yang ngomong? Yesus Pak, oh berarti kiasan Yesus Allah. Ya. Aku hanya melaksanakan perintah dari Bapa. Siapa yang ngomong? Yesus, berarti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Lalu berikutnya yang paling bikin blunder itu kan di tulisan para rasul mulai Kisah 1 ayat 9 10, 9 dan 10 sampai Wahyu 3 ayat 21. Di situ paling blunder ya. Ya contohnya tadi Yakobus 1 ayat berapa tadi ya? Ya itulah ya. Pokoknya yang semua yang baik berasal dari Bapa. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6. Kemudian ya banyak lagi lah ya. Yang blundernya di situ. Dia tidak tahu siapakah Bapa yang dimaksud. Lihat dari siapa yang ngomong
ya. Kalau yang ngomong Yesus masih kiasan Yesus Allah. Kalau yang ngomong para rasul, semua rasul ini Yahudi. Jadi dia akan mengatakan Bapa itu adalah panggilan untuk Allahku. Tapi Allahmu siapa sekarang? Yesus, bukan lagi Yahweh ya. Kemudian di periode ketiga itu ketika Yesus sudah naik ke surga, tidak pernah sudah duduk di tahta surga maksudnya. Tidak pernah ada lagi Bapa dipanggil-panggil. Clear Bapak Ibu Saudara? Ini pesan akhir tahun dari saya. Anda yang masih bingung karena soal Bapa ini blunder mumet gitu. Mumet blunder ribuan tahun. Ya. Silahkan Anda, gampang banget kok ya. Nanti ini ya kepada saudara-saudaraku yang dari GAE ya. Kalau Anda disodorin Bapa ya toh. Ini buktinya ayat ini Yesus memanggil Allah itu Bapa katanya. Sodorin aja tayangan ini ya. Yang Anda sebut ayat mana? Yohanes 14 ayat 1 ya. Di rumah Bapakku jangan gelisah hatimu ya toh. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat. Tuh Bapakku tuh. Yesus bilang Bapakku katanya. Anda sodorin ini Bapakku di Yohanes itu berarti masuk periode 1 sejak dari perjanjian lama sampai kisah 1 ayat 9. Itu apa kiasan Yesus Allah? Udah gitu aja ya. Biarin mumet dia ya toh. Tapi kita sudah bisa jawab itu masuk di ini Pak, itu berarti kiasan Yesus Allah. Yang paling sering kan di kitab para rasul ya toh. Mulai kisah Rasul 1 ayat 10 ya sampai nanti Wahyu 3 ayat 21. Terakhir kali muncul kata Bapa diucapkan oleh Yesus. Nah, di situ barulah ya toh. Barulah Anda bisa jawab, oh ini tergantung siapa yang ngomong ya toh. Misalnya yang nulis Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 berarti itu adalah Allah, panggilan untuk Allah. Makanya hanya ada satu Allah yaitu Bapa, betul? Bapa yang dimaksud siapa? Yesus, pasti Yesus. Karena sekarang Allahnya Paulus itu Yesus. Dulu Allahnya Paulus Yahweh. Ya. Demikian pula yang lain ya. Clear ya? Padat, singkat dan clear Bapak Ibu Saudara supaya ini menjadi pedoman atau rumus atau rumusan ya toh. Rumusan memaknai atau memahami Bapa ya, by HTD ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.